Iya dulur-dulur mohon ya eh di di subscribe ya channel Abah 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 New Channel. Abah New Channel. Komen. Like dan komen, Dan di share. share ya, share, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Shadaqallahul aliyul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin, segenap hadirin kaum muslimin, para jamaah taklim baik musholah atau hiriyah dan juga asasul islamiyah, para sepuh, para asatid, para hujaz, Ketua Musholah Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran muratibil acara dan para bapak, para pemuda yang semuanya selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali kita ke awal, yaitu ke judul pasal ya, di mana di pasal ini akan kita bahas dan kita pahami perkara yang merusak sholat, perkara yang dianggap batal ketika sholat, karena disebut batal lantaran sesuatu tiba kepada orang yang sedang sholat. Makanya sholat itu ada yang dianggap sah dan juga batal. Kalau tidak batal berarti sah. Kalau tidak sah berarti batal. Nah itu, ya. Nah, bagaimana? Apa saja yang membatalkan orang yang sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah? Walladzi tabtulu bihi sholatu ahada asaro syai'an. Hal yang membatalkan sholat ada 11 perkara. Kita fokus kepada yang 11. Sebab bila mana salah satu di antara yang 11 datang, berarti batal sholatnya. Yang pertama, al-kalamul amdi. Ya, kalam itu bicara, ngomong, cakuran tiama nya ngomong anu dihaja. Lain pagawean sholat, lain ucapan perbuatan sholat, malah diucapkan di dalam sholat. Ini yang membatalkan terhadap sholat. Ucapan yang disengaja dan patut untuk dikatakan kepada manusia. Ketika orang sedang sholat, dia patut mengucapkan. Di luar sholat bisa dipahami. Misalnya begini, hai, katakan patut bahasa. Masa kersolat hai hai hai, ya.
Ya, atau dia bicara gitu kan? Ya. Jadi yang patut untuk dikatakan kepada manusia, baik berhubungan kemaslahatan sholat atau tidak, mau baik mau tidak ucapannya, itu membatalkan sholat. Ya, jadi pokoknya tidak boleh ngomong. Makanya ada 3 santri sholat, belum lama mondoknya masih pada blow on. Habis ngeriung di kampung, tiba-tiba mampir di pinggir kali, maksudnya mau mendirikan sholat. Yang satu jadi imam, yang 2 jadi makmum. Berkatnya ditaruh di samping. Lagi sholat, itu beseknya dimakan kadal. Terus yang satu di belakang makmum ngomong, "Wih, berkat dimakan kadal." Temennya nih yang makmum ngomong sambil nyikut, "Jangan ngomong lu, lagi sholat, batal." Imamnya nengok ke belakang, "Untung gua nggak ngomong," katanya. Akhirnya ngomong semua. Kira-kira batal semua nggak itu? Atau batal? Siapa keur sholat ngomong-ngomong berkat segala. Grup kapadil eta. Ya, kenapa mereka melakukan itu? Karena awam, karena tidak tahu ilmu sholat. Apapun orang yang tidak paham pasti akan nabrak perkara yang membatalkan. Tapi kalau udah ada ilmu, nggak ada urusan. Mau dimakan kadal kek, ya, mau bagaimana, sholat tetap aja sholat. Kenapa? Karena kita sedang ritual komunikasi antara hamba dengan Allah Subhanahu. Nah, itu ya. Wal amalul kasiru, yang kedua yang membatalkan sholat adalah perbuatan yang banyak, perbuatan yang terus-terusan berturut-turut. Ketika menggaruk ada yang gatel terus-terusan, menggaruk lagi terus-terusan, ya, artinya gerakannya berlebihan ketika dia bergerak, yaitu 3 kali. Misalnya kita dari sini nih udah ngangkat 1, kalau menggaruknya 2, 3, berarti mengembalikan tangan ke sini udah 4. Tapi kalau salah satu misalnya ini telunjuk, ini kalau digini-gini tidak mewakili tangan, karena ini masih nyambung pada sekup tangan. Tapi kalau tangannya semua bergerak, ini sudah dihitung. Ya, jadi kalau misalnya diangkat tangan ke sini 1, yang menggaroknya telunjuk, ya, atau ininya nih. Nah, kalau ininya doang nggak dihitung. Tapi kalau ininya begini-begini, ini adalah bagian daripada tangan tapi masih tempel di lengan. Maka kalau misalnya melebihi gerakan sampai 3 kali, dinyatakan batal. Itu ya. Jadi kalau dalam satu waktu, misalnya 3 langkah tanpa ada uzur, tanpa ada alasan. Tapi kalau kita melangkah bergeser karena ada sebab darurat, misalnya, di depan ada najis. Waduh, tiba-tiba lagi sholat, kucing berak. Waduh, kalau saya nggak geser, kena sujud, waduh, kena tarang ya. Banyak digulai baik. Nah, kan kita bergesernya ini tidak batal, lantaran darurat. Ada alasan, ada dalilnya kuat, gitu. Ya, jadi 3 langkah. Baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Kalau bergerak lebih 3 kali, maka dinyatakan batal. Jika sedikit perbuatannya, tidak sampai besar gerakannya, maka tidak menyebabkan batalnya sholat. Artinya di sini kita pahami, kalau yang sedang mah nggak batal bergeraknya. Tapi kalau yang berlebihan, inilah yang menyebabkan sholatnya batal. Ya, makanya ada yang dimakruhkan dalam gerakan sholat, ada yang sampai membatalkan. Berarti kita harus memahami mana yang bersifat makruh dan mana yang sampai membatalkan terhadap sholat. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal hadasul asgoru wal akbaru. Kedatangan hadas kecil maupun hadas besar. Lagi sholat, buang angin, ini hadas kecil namanya. Kumpat kimpet, ditahan gak ketahan, jangan ngesdol bekser. Akhirnya keluar angin, batal.
Walaupun orang lain tidak dengar. Cek Padil, untung tengah dengar. Jojong bae sholat. Pan tadi keluar angin, tenyahun ieu batur rumah. Yehe, walaupun orang lain tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Malaikat sudah nyatet. Teka dengeun ngan keluar ces batal tetep. Ya, karena ini disebut hadas atau dia lagi sholat keluar hadas besar. Kok lagi sholat hadas besar bisa? Bisa. Orang yang lagi sholat tiba-tiba syahwatnya datang. Mesti katahan. Katahan. Nggak tahu apa yang ada di pikirannya. Sampai-sampai dia lagi sholat mengeluarkan air mani. Kabina-bina amat kapadil. Kersolat sampai keluar cai mani. Nah ini termasuk hadas besar. Solatnya batal walaupun wudunya memang tidak batal. Kenapa? Karena tak mungkin orang solat dalam keadaan kotor. Bagaimana dia? Harus berhenti solatnya dan wajib mandi. Itu ya. Wahudusun najasatil lati la yu'fa anha walau waqa'a ala saubihi najasatun yabisatun panafadho saubahu halan lam tabtul sholatuhu. Yang keempat yang membatalkan sholat adanya najis secara tiba-tiba yang tidak dimakfu. Makfu artinya maaf. Ada najis yang nggak ada toleransi, berarti nggak bisa dimaaf. Orang lagi sholat kedatangan najis, bisa aja najis itu di badan, di pakaian. Kenapa nggak bisa dimaaf? Karena tidak kering najisnya, basah. Wah ini najisnya basah, nempel, nggak bisa dihindar. Tapi kalau ada kotoran, ya misalnya kapadil lagi sholat. Aya nu baledog tai kotok, tapi garing tai kotokna. Dilempar, plok, mental lagi, nggak ada bekas di pakaiannya. Ini namanya najis makfu, najis yang bisa Tapi kalau ada yang nyiprat dari got, air kotor najis, nyiprat ke tubuh kita, ke pakaian. Nah ini nggak bisa dimaaf. Kenapa? Karena basah. Ya, ada najis kering bisa digeser. Kalau najis yang basah diserat pakaian kita nempel. Inilah najis yang datang ketika sholat tidak bisa dimaaf lantaran basah, tidak bisa dihilangkan. Itu ya. Jadi orang yang sholat kejatuhan najis yang kering itu dimaaf karena bisa dihilangkan. Lalu ketika dia kena gibaskan bisa, maka sholatnya tidak batal. Berbeda dengan najis yang basah. Kalau yang basah tidak bisa dikepretkan sehingga tetap nempel. Maka inilah antara bedanya yang makfu dan goer makfu, dimaaf dan tidak dimaaf. Ya. Kemudian yang kelima, wan kisyaful aurati amdan. Fa in kasyafa harrihu pasataroha bil hali lam tabtul sholatuhu. Yang kelima yang membatalkan sholat terbukanya aurat. Kita harus tahu aurat kita dulu, aurat laki-laki. Aurat laki-laki disebut ma bainas surati wa rukbati. Dari dengkul ke atas, dari pusar ke bawah. Itu namanya aurat laki-laki. Lagi sholat kapadil, nyetel kipas angin, wabe ongkos angin gede di rumah maupun di musola. Karena kipas anginnya gede, begitu kapadil ruku, kebetulan sholat pakai sarung, nggak pakai celana dalam. Begitu dia ruku, nyingkap samping karena hulu. Kapan jubur kemana-mana tah? Nggak balik lagi, nempel bae dina hulu. Itu batal sholatnya. Tapi begitu nyingkap, balik lagi ke tiup angin, itu mah tidak batal. Lalu ditutup langsung, maka sholatnya tidak batal. Ya, jadi itu mah tergantung durasinya, lama atau sebentarnya. Makanya walaupun kita pakai sarung, harus pakai daleman yang bisa menutup dengkul.
Ya, walaupun pakai celana dalam nggak cukup. Karena ketika dia sujud, ada orang di belakang melihat ngongkong, batal sholatnya. Ya, pahanya kelihatan, wah batal. Ya, makanya bagaimana supaya menurut pandangan orang lain yang ada di belakang kita kelihatan tapi tidak batal, maka harus ditutup aurat baina surati wa rukbati, ya, antara dengkul sampai pusar. Itulah aurat laki-laki, cuman sedikit. Berbeda dengan auratnya perempuan. Kalau auratnya perempuan, min jami'i badaniha, dari seluruh badannya, illal wajha wal kafaini, kecuali yang boleh kelihatan wajah dan dua telapak tangan, itu buat perempuan. Berarti telapak kaki wajib ditutup. Ya, kalau kelihatan telapak kaki perempuan sholat batal. Ya, hanya wajah aja dan dua telapak tangan yang boleh kelihatan. Makanya ini dalam praktek sholat lebih sulit bagi wanita daripada laki. Tapi sesulit-sulitnya wanita, tanggung jawab kita juga sebagai laki-laki. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholah, perintahkan anakmu, istrimu, ahli-ahlimu, kerabatmu bis-sholah, supaya mereka mengerjakan sholat dengan ilmu-ilmunya sholat, dengan syarat-syarat sahnya sholat. Seperti itu. Ya. Makanya ada pembatalan, ada pengesahan, ada kesunahan, ada juga kemakruhan. Komplit. Maka di dalam kitab ini Fathul Qorib yang kita sajikan setiap malam Kamis cukup untuk ubudiyah kita sehari-hari dari awal sampai akhir. Ada semua hukum syariat agama Islam. Nanti ada bab yang lain, termasuk jual beli, termasuk hutang pihutang, termasuk gade menggade, termasuk usaha bekerja sama, ada semua di kitab ini. Termasuk wakaf, akekah, kurban, ada semua di sini. Pokoknya nggak ada yang tidak ada, full. Karena ada 2 jilid ini kitab, ya. Ini aja kita belum menghatamkan jilid yang awal. Masih ada jilid yang kedua, ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita terus aja ngajinya, mudah-mudahan kita ketemu di jilid yang kedua, Allah tetap berikan sehat panjang umur. Itu, ya. Wa taghayyurun niyati ka ayan wiyal khuruja minas salat wastidbarul kiblati ka ayyaz alaha khalfa dhahrihi. Kemudian lanjut batalnya salat yang ke-6. Yang ke-6, sholatnya batal ketika dia merubah niat. Pokoknya kapadil, sholat niat tidak boleh diganggu-gugat. Sekali sholat, niat sholat. Kalau ada perubahan dalam niat, maka terjadi pembatalan. Misalnya berniat keluar dari sholat. Waduh, ada mau ke Rangkas di stasiun Angke. Kereta datangnya jam 12, tapi sudah jam 12 kereta belum datang. Akhirnya waktu datang, waktu duhur. Sholatlah kapadil di stasiun, tapi hatinya ngomong niat, daripada kereta nggak datang, mendingan sholat heula lah. Tapi kalau lamun aing geus meunang 2 rakaat, kereta datang dek eureun aing sholatna. Mimilikan bae ye. Ya, jadi dia merubah niatnya mau berhenti dari sholat ketika kereta datang. Maka orang seperti ini dinyatakan batal. Walaupun pada dasarnya kereta belum datang sampai dia salam, tetap hukumnya Bagaimana niatnya? Untung-untungan aja. Saya mau sholat, kalau saya lagi sholat kereta datang, bodoh amat. Saya nunggu kereta berikutnya. Nah itu baru benar, ya. Atau ibu-ibu lagi ngejemur baju, tiba-tiba hujan. Nah, di dalam hatinya dia ingin menghentikan sholat. Waduh, berhenti ajalah sholat. Kalau enggak basah semua nih baju nih. Jadi ada keraguan-raguan di dalam hati untuk keluar dari sholat. Maka kalau misalnya dia berniat keluar dari sholat, di situ sudah batal sholatnya. Makanya sholat mah nggak boleh ragu-ragu. Kalau mau batal sekalian. Kalau mau lanjut sekalian. Jadi tidak boleh ada niatan untuk keluar dari
Itu banyak contoh bagaimana orang ingin keluar dari sholat. Jangan jauh-jauh lah, ketika kita sedang sholat ada tamu. Assalamualaikum. Nya mana karak menang sarokaat, mana neuk mayar hutang. Cek kapadil, waduh lamun aing sholat kebel teuing bising balik ieu. Tuh kan ada keinginan untuk berhenti dari sholat, masalah geus janji dina WA arek bayar Iya, kalau dia melanjutkan sholat, khawatir tamunya pulang. Aju teu bayar. Aju kayak gara-gara sholat deh itu. Kira-kira kan begitu tuh. Nah, maka kalau memang mau dibatalkan, batalkan. Kalau memang tidak, lanjut. Jadi jangan ada niatan sedikit pun dalam hati ingin keluar dari sholat. Itu. Ya. Yang ketujuh, batalnya sholat membelakangi kiblat. Misalnya balik kanan dari arah kiblat. Ini mah kisah Jawara. Jawara mah can pernah sholat kapadil. Sekalinya sholat tidak tahu. Namanya orang nggak pernah kan pasti nggak tahu. Kalau orang pernah sholat tahu, oh dulu menghadap ke sini nih, ini batakannya nih. Ini kiblat, di sini pengimaman mengarah ke sana. Ngaranna Jawara hese, sakalina tobat, sholat juga bukan di waktu sholat. Jam 11 kamu sholat. Nonggeng ngaharep ke timur, bukan menghadap kiblat, malah membelakangi kiblat. Allahu Akbar. Kapadil datang ngelihat sahanu sholat eta, kononggongan kiblat. Cek kapadil, "Mang, salah sholatnya. Kiblat mah ke sana bukan ke sana." Apa kata Jawara? "Kumaha aing media, aing mah karak tobat. Kayak aing geus bener karak aing ka kiblat." Ya. Jadi ini udah ada yang ngasih tahu, salah tapi ngeyel, kecuali di suatu tempat yang tidak ada untuk bertanya. Ada di hutan kita nggak tahu nih mana arah kiblat, mana utara, mana timur, mana barat, nggak tahu. Udahlah, daripada saya nggak sholat, udah sholat tapi tetap niatnya mustakbilal kiblati, walaupun salah tetap sah sholatnya. Kalau tidak ada untuk bertanya atau misalnya di tempat yang tidak ada muslimnya, mau nanya dia juga nggak tahu kiblat karena nggak suka sholat, gitu ya. Nah, otomatis di situ kita udah niat mustakbilal kiblati, kemanapun arah yang kita suka tetap sah sholatnya, ya. Nah itu kalau kita memang tidak tahu arah kiblat. Tapi kalau tidak tahu ada untuk bertanya, sebaiknya kita bertanya. Ya, kalau di musola mah nggak usah nanya lah, udah ada patokannya, bahkan ada tulisannya kiblat, ada panahnya. Itu, ya. Wal aklu wasyurbu, ya. Kemudian yang ke-8 yang membatalkan sholat, yaitu makan dan minum. Kau lagi sholat bisa makan, bisa minum. Maksudnya punya sisa-sisa makanan, garis miring cehil. Kabadil mantas ngaliwat, laju boga keneh wudu, mentang-mentang masih punya wudu, dia enggak ambil wudu, otomatis enggak kumur-kumur, minum doang, minum. Begitu dia sholat, eta sesa belum lauk keluar tina sungut dina giginya, ditelen, lumayan enak. Itu makan namanya. Kalau minum ada rasa-rasa ludah. Nanti dia habis minum kopi, nggak kumur-kumur, otomatis rasa kopi di lidah masih ada, keluar air ludahnya, diminum, ditelen. Itu yang dimaksud makan atau Jangan salah paham, bisikio. Masa sih Ustadz nggak bahas sholat, sholat kaburu dahar, bukan ngambil kejo dicawal, bukan. Atau menang sarokaat, suruput kopi. Bukan begitu maksudnya. Jadi minum di sini minum ludah yang ada rasa-rasa minuman, misalnya teh manis, jeruk, habis makan jeruk, habis makan apa, kan masih ada di lidah. Makanya kenapa setiap berwudu itu kita sunnah kumur-kumur. Nah itulah untuk menghilangkan daripada rasa sisa makan dan minum yang ada di dalam mulut. Itu.
ya. Baik yang dimakan dan diminum itu sedikit ataupun banyak, kecuali jika pelaku sholat masih bodoh dan tidak tahu keharaman makan minum. Ada orang masuk Islamnya baru seminggu, tiba-tiba ikut sholat, dia nggak tahu kalau tadi air ludah batal, kalau sisa makanan cehil makan, dia nggak tahu, maka ini mah tidak batal karena mengenal Islamnya baru saja. Aika cara kapadil manges melotok. Seperti itu ya. Nah, jadi itu diantaranya adalah yang ke-8 dan ke-9. Kita habiskan nih, tanggung. Wal kohkohatu wa minhum mayu abbiru an habib dohki. Yang ke-10 yang membatalkan sholat tertawa. Kapadil meker sholat seserian, mungkin ingat sesuatu yang lucu. Orang lagi sholat ingat perkara yang lucu, dia tertawa. Sebagian ulama ada yang menggantikan kohkohah dengan kata-kata ad-dohak. Tapi dijelaskan oleh ulama, maksudnya kalau dia sampai kelihatan giginya itu batal. Tapi kalau cuman mesem enggak. Makruh aja dia kalau tersenyum. Tapi kalau sampai dohak, hahaha gitu kan, dohak itu begitu, keluar suaranya. Ya, kayak nonton komedi gitu, orang tertawa, batal. Tapi kalau dia senyum, kapi asem, enggak sampai membatalkan. Kalau sampai ngabarakatak, eta kakarakwa sholatnya Jadi dengan kata ad-dohak. Makanya sejarah ini ada di dalam kisah para nabi. Ibunya Nabi Ishak yang bernama Sarah, istri Nabi Ibrahim yang pertama, dia sempat didatangi malaikat Jibril. Apa maksud malaikat Jibril mendatangi Siti Sarah? Memberi informasi, berita gembira bahwa Sarah akan hamil, memiliki anak. Karena di usia yang sudah hampir 100 tahun, Sarah lucu, tertawa, dia terbahak-bahak. Kenapa? Karena menurut dia, masa iya udah nenek-nenek begini mau hamil? Kata malaikat Jibril, Allah Maha Kuasa. Kalau Allah berkehendak, nggak ada urusan, mau tua, mau muda, kalau mau dikasih anak, dikasih anak. Maka saat turun wahyu memberi informasi, berita gembira kepada Sarah, maka Sarah tertawa, terbahak-bahak, lucu informasi dari Jibril. Maka saat anaknya lahir, diberi nama Ishak. Apa artinya Ishak? Tertawa, terbahak-bahak. Begitu tuh, ya, makanya namanya Ishak, itu kan. Mentak kapadil lemboga pemajikan nyiramna seserian bae, geus ngaranna Ishak anakna. Gitu ya. Nah, jadi ada dalilnya gitu. Kenapa sih ini dikasih nama Ishak? Soalnya keur nyiramna ya gembira bae, ngagak-gak bae seserian. Itu, ya. Nah, kemudian yang terakhir yang membatalkan salat waridatu wahia qat'ul islami biqaulin au fi'lin. Ya, awas. Yang terakhir ke-11 yang membatalkan sholat, penyakit murtad. Kalau murtad bukan cuman keluar dari sholat, tapi keluar dari Islam, yaitu keluar dari Islam dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Insya Allah mengenai masalah murtad nanti kita akan bahas definisi murtad, karena ar-ridatu salah satu. Murtad mah ada 3, terbagi 3, ucapan, perbuatan, dan pertekadan. Apabila ketiganya salah satunya dilakukan, maka terjadi suatu kemurtadan. Dan jangan kita tidak memahami murtad. Murtad itu penyakit yang paling besar dalam agama. Kalau kufur belum keluar dari Islam, tapi kalau sudah murtad wajib disambungkan kembali Islamnya dengan kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, sudah mencapai pasal. Nah, kita cukupkan sampai di sini taklim kita karena masih ada sesi tanya jawab, dan kita akan kembali bahas selanjutnya pada malam-malam Kamis berikutnya.
Semoga saja Allah masih memberikan sehat panjang umur. Adanallah wa iyyakum azmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.